Desa Pesawan. Sekilas cerita sejarah telah kami dapat, yang mungkin tidak tepat karena dasar dari cerita rakyat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Konon cerita ada seorang petani yang datang membuka ladang. Rumput dan ilalang membentang luas di antara rawa-rawa yang dalam. Sebuah gubuk bambu didirikan untuk menjaga dan merawat tanamannya. Terik matahari membakar gubuknya, keringat pun bercucuran. Jika malam tiba, tidur hanya beralaskan ilalang, namun terus berjuang. Seiring berjalan waktu, ladang yang luas menjadi sawah yang membentang, membuat enggan untuk pulang. Anak cucu pun dikumpulkan, rawa-rawa pun diratakan untuk dijadikan pemukiman. Sebuah desa pun berdiri. Kepala desa yang pertama adalah Udayana yang berasal dari Dukuh Nagasari, kemudian diteruskan oleh Karyadipa, Martaprana, Kartawirja. 4 kepala desa tersebut tidak tercatat kapan mulai menjabat dan kapan berakhir jabatannya. Suharja sebagai kepala desa yang kelima mulai menjabat pada periode tahun 1913 sampai dengan tahun 1921. Yang keenam adalah Natar Sastrowijoyo, periode tahun 1921 sampai dengan tahun 1951. Ketujuh adalah Tabroni, periode tahun 1951 sampai dengan tahun 1952. Kedelapan adalah Raksa Wijaya, periode tahun 1952 sampai dengan 1984. Kesembilan adalah Naswan, periode tahun 1984 sampai dengan tahun 1999. Ke-10 adalah Rusin, periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2007. Ke-11 adalah Emson Haji Ajis, periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Dan yang ke-12 adalah Sukamto, periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Dilanjutkan sampai sekarang pada periode yang kedua. 11 kepala desa yang terdahulu telah banyak memberikan jasa-jasa yang telah dia ukir dalam catatan sejarah desa. Sekarang menjadi desa yang makmur, gemah ripah Lok Jinawi. Sukamto sebagai penerus kepala desa yang terdahulu juga telah banyak yang beliau lakukan, baik secara fisik maupun administratif. Dengan jumlah penduduk sekitar 3.500 jiwa yang terdiri dari 6 RW dan 12 RT, menjadi modal dasar untuk mengembangkan desa. Bidang pertanian, jalan, jembatan, rumah tidak layak huni, ekonomi kerakyatan, dan masih banyak yang lainnya. Namun pada sekitar bulan Maret tahun 2020, wabah virus corona melanda negeri ini. Dengan sigap dan tanggap, aparat desa segera merapat dengan rakyat membentuk Satgas Siaga, mencegah agar virus COVID-19 tidak mewabah desa ini. Hampir 5 bulan kita semua berteman dengan disinfektan tanpa mengenal lelah ataupun pasrah. Lockdown dan mengkarantina warga pemudik yang menjadikan suasana mencekam. PKD sebagai sarana pusat kesehatan masyarakat menyatu dengan gugus tugas desa untuk bersama-sama mengawal desa ini agar terbebas dari virus COVID-19, mensosialisasikan protokol kesehatan, menggunakan masker, hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak. Posyandu, pos ibu hamil, pos lansia menjadi sarana untuk menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan di keluarga maupun lingkungannya. Bahkan poliklinik desa bekerja sama dengan dinas kesehatan
untuk sigap dalam menangani korban virus corona. Di bidang ekonomi, sosial, dan pangan, aparat desa dan gugus tugas sigap menanggapi masalah ekonomi yang harus dimaksimalkan. Usaha-usaha kerakyatan seperti keripik tempe, jamu tradisional, dan telur asin. Di bidang pangan, memaksimalkan lumbung-lumbung padi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, karena masyarakat kita sebagian besar adalah petani sawah. Gotong royong telah membudaya pada setiap warga desa. Gerakan penghijauan dilakukan di setiap tanah warga. Sayur-sayuran, apotik hidup tumbuh subur di setiap sudut desa. Budidaya ikan air tawar pun ikut menambah kekuatan ketahanan pangan warga desa. Ditambah dengan tersedianya dapur umum yang dikelola oleh ibu-ibu PKK. Bunyi kentong di tengah malam menggema di setiap sudut desa. 12 pos kamling setiap malam diisi warga siaga. Kopi hangat, canda tawa menambah kenyamanan dalam mengawal keamanan desa ini. Pos pengamanan kejahatan desa, pos bencana selalu disiagakan. Portal di setiap gang desa ditutup pada malam hari. CCTV yang ada ikut membantu meningkatkan keamanan desa dengan berbasis modern. Desa yang sehat, ekonomi pangan yang kuat, keamanan yang ketat, warga desa pun mampu berkreativitas. Donatur dan partisipasi warga berjalan dengan penuh semangat. Seni dan budaya desa semakin berkembang pada kelompok-kelompok warga desa. Bunyi gamelan, calung, tok lesu, solawatan, kentongan, semua menyuarakan lagu-lagu kedamaian. Bahkan masyarakat desa Pesawahan hidup rukun, tentram, dan nyaman, serta selalu siap menghadapi kebiasaan hidup baru atau new normal yang entah sampai kapan pandemi virus COVID-19 ini akan berakhir. Hanya doa yang selalu kita panjatkan, semoga Tuhan pencipta alam akan segera mengakhiri bencana pandemi ini. Padha donganuta jaga awak tetep wonten griya, aja lunga aja sapa kabeh tetep waspada, mugi wabah enggal padha sirna.